Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-An'am ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-An'am ayat 51 sampai dengan ayat 60. Terjemahan ayat ke-51. Dan berilah peringatan dengan wahyu itu kepada orang-orang yang mukmin yang takut akan dihimpun menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Sedang mereka tidak ada pelindung dan pembela selain Dia. Semoga mereka bertakwa. Terjemahan ayat ke-52. Dan janganlah kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhannya sepanjang pagi dan petang menginginkan kerelaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun begitu pula. Tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Karena itu kamu tidak berhak mengusirnya. Dan bila kau lakukan juga, kamu termasuk orang zalim. Terjemahan ayat ke-53. Demikianlah kami menguji segolongan orang kaya mereka dengan segolongan orang miskinnya, supaya menjadi suatu akibat dengan munculnya perkataan golongan kaya. Orang-orang gembel seperti inikah yang dikaruniai Allah di antara kita, orang bangsawan dan jutawan? Bukankah Allah yang lebih tahu orang yang bersyukur kepadanya? Catatan: Islam muncul ke permukaan bumi membawa beberapa tugas penting, di antaranya mempererat hubungan antara hati yang satu dengan hati yang lain, menjalin eratnya hubungan golongan yang satu dengan golongan yang lain tanpa memandang kondisi sosial ekonomi dari masing-masing golongan itu. Tujuannya jelas, menjurus ke arah tegaknya persatuan yang kukuh dan menghindari perpecahan yang akan mengantarkan manusia itu kepada kelemahan dan jurang kehancuran. Kekuatan yang utuh itu hendaklah dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kemuliaan. Hak dalam hidup perorangan maupun dalam pergaulan bersama. Namun tugas mulia yang dibawa Islam saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengembannya telah dirusak oleh orang kafir Quraisy.
yang tidak mau mengakui hak asasi si miskin, tidak mau hidup berdampingan dengan mereka karena merasa lebih mulia. Diceritakan ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama Suhaib, Umar, Khubbah, dan seorang lagi menurut tafsir Al-Farid bernama Salman. Mereka adalah orang-orang yang dipandang hina dan rendah oleh orang kafir Quraisy. Mereka mengejeknya. Apakah engkau mau bergaul dengan orang-orang gembel itu? Muhammad, usirlah mereka. Jika kamu mengusirnya, mungkin kami menjadi pengikutmu. Maka turunlah ayat 51. Selanjutnya pada ayat 52, Allah melarang Nabi mengusir orang-orang mukmin itu semata-mata hendak menyenangkan hati orang-orang kafir bangsanya Quraisy. Peristiwa ini adalah sebagai ujian sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku dalam naluri atau insting dan akhlak manusia kaya terhadap manusia miskin supaya tercetus ucapannya. Apakah orang-orang gembel dan kuli-kuli itu yang ditentukan Allah untuk diberi nikmat di antara segolongan kita atau dalam masyarakat kita? Terjemahan ayat ke-54. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang bertutup muka denganmu, ucapkanlah, salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan kasih sayang terhadap zatnya yang maha suci untuk hamba-hambanya, yaitu barang siapa di antaramu yang melakukan kejahatan karena tak tahu, sesudah itu minta tobat dan perbaiki tingkah lakunya, maka Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat ke-55. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami mengenai hakikat yang hak, supaya terang bahwa jalan yang menyimpang dari itu adalah jalan yang berdosa. Terjemahan ayat ke-56. Katakanlah hai Rasul kepada orang yang mengajakmu kepada kemusyrikan itu, aku sesungguhnya telah dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Lalu katakan pula, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh aku akan tersesat pula seperti kamu kalau berbuat demikian. Bahkan aku tidak termasuk dalam jajaran orang yang dapat petunjuk. Terjemahan ayat ke-57. Katakanlah, aku bertindak berdasarkan keterangan pasti yang diwahyukan dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Siksaan yang kamu minta disegerakan itu tidak ada padaku, karena menetapkan hukum itu adalah wewenang Allah. Dia mengisahkan kepada Rasulnya kisah yang sebenarnya, dan dia adalah pemberi putusan yang paling baik.
Terjemahan ayat ke-58. Katakanlah andai kata siksaan yang kamu minta disegerakan itu ada padaku, tentu sudah ditetapkan pelaksanaannya antara aku dan kamu. Padahal Allah paling tahu orang-orang yang zalim. Catatan, aku tidak diberi wewenang untuk melaksanakan hukuman. Yang kedua, maksudnya kalau wewenang ada padaku, niscaya kalian sudah aku ganyang berdasarkan kemurkaan Tuhanku. Terjemahan ayat ke-59, bahwa kunci-kunci segala yang gaib ada padanya. Tiada yang mengetahuinya selain Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di laut. Tiada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, dan tiada sebutir biji pun dalam kegelapan timbunan tanah, serta tiada sebutir pun buah yang gugur, baik yang basah maupun yang kering, yang tidak dituliskan dalam kitab yang nyata. Catatan, boleh juga dibaca perbendaharaan, sebab yang dimaksud memang perbendaharaan. Sebagai kunci-kunci hanyalah alat untuk membuka perbendaharaan itu. Catatan kedua, maksudnya ilmu Allah yang azali. Terjemahan ayat ke-60, dan Dialah membungkam jiwamu waktu tidur di malam hari, dan mengetahui seluruh kegiatan anggota tubuhmu di siang hari. Lalu dibangunkannya kamu di siang hari untuk berusaha dan beribadah. Dengan proses yang demikian, kamu akan sampai pada satu titik saat ajalmu sudah ditentukan. Kemudian kamu dikembalikan kepadanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan surat Al-An'am ayat 51 sampai dengan ayat 60. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.